Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala al-musannif wal ulama alladhina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahullah wa rahimahumullah, nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il amilin fid dharain amin. Kitabus Siyam, karena kita insyaallah bentar lagi masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dapat keberkahan dan kebaikan yang Allah limpahkan di bulan Ramadan. Karena kita bentar lagi masuk bulan Ramadan, maka lebih baik kita mengkaji tentang bab yang berkaitan dengan puasa, dengan tujuan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita menjadi sebab kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kitabus Siyam, al-aslu fihi qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil asal tentang puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan puasa adalah agar yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Waktu fardhihi, waktu diwajibkannya puasa. Furidha fis sanati tsaniyah minal hijrah fi syahri Sya'ban. Puasa itu diwajibkan oleh Allah, artinya turun perintah wajibnya puasa itu pada bulan Sya'ban di tahun kedua hijrah. Artinya setelah Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi umur 40. Dakwah di Mekah 13 tahun. 53 beliau hijrah ke Madinah. Setelah hijrah 2 tahun, kira-kira umur beliau 55 tahun, baru turun itu perintah puasa. Jadi perintah puasa itu turun di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini banyak kejadian. Di antaranya turun perintah salawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sesungguhnya Allah dan beserta para malaikat-malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, berselawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad. Itu perintah salawat diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban dikatakan bulan Nabi Muhammad. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah kata Nabi, Sya'ban bulannya saya, Ramadan bulannya umat saya. Rajab dikatakan oleh Nabi bulannya Allah karena dianjurkan untuk banyak istighfar, taubat. Sya'ban dikatakan bulan Nabi Muhammad karena ayat tadi itu yang saya baca, perintah salawat itu turun di bulan Sya'ban. Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad karena di bulan Ramadan semua kebaikan, keberkahan, Lailatul Qadar semuanya Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad. Kemudian di bulan Sya'ban juga selain turun ayat tentang sholawat, juga turun perintah puasa. Di bulan Sya'ban juga turun perintah zakat. Di bulan Ramadan juga perpindahan kiblat. Dulu Nabi Muhammad beserta para sahabat ngadap Baitul Maqdis, ngadap Masjidil Aqsa. Pindah kiblat itu di bulan Sya'ban, turun ayatnya. Betul dalam Al-Quran ayatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum huwallu wujuhakum syatrah. Ayat tentang perpindahan kiblat itu turun di bulan Sya'ban. Makanya di Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Artinya Nabi pernah sholat di situ ngadap Masjid Al-Aqsa, kemudian juga sholat di situ menghadap Ka'bah. Nah itu perpindahan kiblat turun ayatnya di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi belah bulan terbelah, mukjizat Nabi Muhammad itu di bulan Sya'ban. Juga di bulan Sya'ban nanti malam nisfu Sya'ban amalan manusia itu selama setahun disodorkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban baca Yasin. Ya, Yasin 3 kali habis maghrib. Niat yang pertama panjang umur, sehat walafiat, ya. Kemudian murah rezeki. Yang pertama panjang umur, sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah.
kemudian murah rezeki, meninggal husnul khatimah, niat yang baik-baik lah pokoknya semuanya. Di malam nisfu Sya'ban nanti. Nah, ini puasa Allah wajibkan pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Rasulullah selama hidup beliau dapat puasa Ramadan 9 kali. Karena bulan Ramadan diwajibkan tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad meninggal tahun ke-10 Hijriah. Beliau setelah tinggal 10 tahun di kota Madinah, beliau meninggal. Maka dari mulai tanggal 2 mulai tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah, beliau dapat 9 kali Ramadan. Kulluha nawaqis ay tis'a wa ishrin yauman illa wahidan fakamilun. Selama 9 tahun Nabi Muhammad SAW itu berpuasa Ramadan, semuanya tiap tahunnya itu Ramadannya cuma 29 hari. Kecuali pernah sekali Nabi Muhammad puasa Ramadan 30 hari. Artinya selama Nabi Muhammad mendapatkan bulan Ramadan 9 kali itu, 8 kalinya hanya 29 hari sekali, pernah 30 hari. Nah, itu apa maksudnya? Maksudnya artinya kalau misalnya kita pas pada suatu tahun ketemu Ramadan hanya 29, ya boleh, berarti cuma sampai 29. Ramadan tidak harus 30, tidak harus. Bukan harus 30, enggak. Jadi kalau memang hitungan tanggal memang sampai 29, ya udah 29, besoknya Idul Fitri gitu. Nah, kalau pas 30 ya 30. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in huma 'alaikum fakammilu Sya'ban 30. Au kama qala Nabi. Puasalah kalian ketika melihat bulan, ketika bulan teropong, nampak bulan masuk, bulan sabit, bulan Ramadan masuk, puasa kata Nabi. Kemudian nanti kalau sudah kelihatan bulan Syawal, nah jangan puasa lagi, kata Nabi. Walaupun puasa cuma 29 hari, kalau sudah kelihatan bulan Syawal, udah jangan puasa lagi, Idul Fitri. Kalau tak nampak bulan, kalau tak nampak bulan, bagaimana? Sya'ban sempurnakan 30 hari. Sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Kemudian puasa. Nah, Ramadan udah puasa 29, teropong bulan juga anda nampak bulannya. Ya sempurnakanlah 30. Sempurnakan 30 baru hari raya. Kalau tidak kelihatan bulannya, tertutup mendung misalnya. Nah. Kemudian Syahrul Ramadan wa syahrut tasi' min asy-syuhuril arabiyyah. Bulan Ramadan bulan ke-9 daripada bulan Arab. Wa huwa afdhalus syuhur, dan itu adalah bulan yang paling mulia. Hari paling mulia hari Jumat. Bulan paling mulia bulan Ramadan. Wa summiya Ramadan, kenapa dinamakan bulan itu bulan Ramadan? Kenapa? Qila dikatakan li'annahu indama wada'al arabu asma'a syuhur wa faqa hadha asy-syahru shiddatal har fasammuhu Ramadan min ar-ramda. Ketika orang-orang Arab meletakkan, membuat nama-nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, pas kena bulan Ramadan lagi musim panas yang sangat panas. Sangat panas itu bahasa Arabnya, sangat panas bahasa Arabnya ramda. Nah, karena bertepatan dengan musim yang sangat panas, diambil dari kata-kata ramda, ra mim dad. Ya. Nah, diambillah ramda, ra mim dad, alif hamzah. Nah, diambillah kata-kata tersebut menjadi Ramadan. Ai syiddatil har, yaitu sangat panas. Waqilah, ada pendapat yang kedua mengatakan, ada pendapat ulama yang kedua mengatakan kenapa dinamakan bulan Ramadan? Li'annahu yarmidudz dzunub ay yahriquha, karena bulan Ramadan itu adalah bulan pembakaran dosa. Membakar dosa bahasa Arabnya yarmidudz dzunub. Dari kata-kata yarmid Ramadan. Nah, makanya disitulah diambil kata-kata Ramadan. Bisa diartikan musim yang sangat panas, bisa juga diartikan membakar dosa, itu bulan Ramadan. Kita tengok-tengok sekarang ni udah terasa-rasa dah nampak puasa ni. Panas ya nampak siang tu. Naam. Fadilatus shaum.
keutamaan puasa. Di antara keutamaan puasa firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-shaimina was-shaimati wal-hafizina furujahum wal-hafizati wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirati 'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya itu di surah Al-Ahzab ayat 35. Artinya laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, laki-laki yang menjaga kemaluan dan perempuan yang menjaga kemaluan, laki-laki yang berzikir dan perempuan yang berzikir, itu mereka yang puasa, yang jaga kemaluan, yang berzikir, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan balasan yang besar, kata Allah. Jadi di antara yang mendapatkan ampunan dan balasan yang besar selain orang yang berpuasa adalah orang yang menjaga kemaluannya, tidak berzina, kemudian dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadisil qudsi, dan di dalam hadis qudsi artinya firman Allah, tapi tidak masuk dalam Al-Quran. Firman Allah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadisil qudsi 'anillahi ta'ala annahu qala, apa firman Allah taala dalam hadis qudsi? Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa, fahuwa li, maka puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalasnya. Jadi di antara kekhususan umat Nabi Muhammad, kalau berbuat baik itu kebaikannya Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Per satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, kata Allah. Solat, zakat, haji, umrah dan lain-lain, sedekah, kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu buatku, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Maksudnya tidak ada yang tahu balasan puasa tersebut, saking besarnya. Makanya di antara pahala yang tidak diketahui balasannya berapa jumlahnya, di antaranya puasa. Nomor 2, sabar. Ada dalilnya dalam Al-Quran dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuh, dalam Al-Quran. Sungguhnya orang-orang yang sabar akan dibalas pahalanya oleh Allah tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Saking banyaknya pahalanya. Kemudian yang ketiga, orang yang memberi maaf. Orang yang memberi maaf itu pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah, saking besarnya pahala. Puasa, sabar, memberi maaf. Salah satunya puasa nih. Puasa ini orang tidak tahu pahalanya, Allah yang membalasnya tanpa ada yang tahu berapa jumlah pahalanya, saking besarnya pahala puasa. Kemudian juga termasuk keutamaan puasa adalah lis-shaim farhatani, kata Nabi Muhammad, orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kesenangan. Iza aftara farihah. Yang pertama, kalau dia buka puasa senang. Macam mana tak senang? Naik es, nak kopi lagi senang lah. Tuh, ketika buka puasa senang, kata Nabi. Wa iza laqiyallaha fariha bisawmihi, dan ketika dia berjumpa dengan Allah nanti, dia akan senang dengan membawa amalan puasanya. Jadi senang ketika buka puasa dan senang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis kadzalik, dan begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan, shamtus shaim tasbihun, diamnya orang yang berpuasa dinilai seperti bertasbih. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya ibadah. Wa du'auhu mustajabun, doanya dikabulkan. Wa amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan. Yang pertama, diamnya orang yang berpuasa dinilai seperti bertasbih. Makanya kira-kira kalau ada ngomongnya tidak benar, bagus diam ya. Karena diamnya orang yang berpuasa seperti bertasbih. Berarti kalau dia diamnya 1 jam, berarti dia seperti bertasbih subhanallah 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 1 jam berarti. Kalau dia lagi puasa diamnya 2 jam, berarti dia seperti subhanallah 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 2 jam. Makanya kalau mau ngomong, pikir-pikir dulu, pikir manfaat apa enggak. Kalau manfaat, dakwah, ngajak orang berbuat baik, itu lebih baik, itu lebih bagus ngomong. Tapi kalau kiranya tidak ada manfaat, apalagi datangkan dosa, bagus diam. Makanya
Itu bukan hanya puasa saja, di luar puasa juga, apalagi ketika puasa. Makanya habis sahur tu menunggu subuh, duduk-duduk di teras masjid, tengok-tengok orang nak ngomong apa. Kira-kira ngomong yang tak benar, udahlah. Pahala belum tentu ada, dosa dah bertambah. Pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Habis tarawih, habis tadarus betul. Habis tadarus duduk-duduk. Kau tahu tak si dia tu, udah lain dah cerita. Kau tak, si dia tu, udah. Tu buka bab ribah dah tu. Dosa dilipat gandakan. Makanya diam lah. Seperti bertasbih. Kemudian wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang puasa dinilai seperti ibadah. Tapi jangan tidur terus. Tidur terus hukumnya makruh. Makruh, enggak dosa, cuma Allah tak suka. Kalau sekiranya dia tak tidur maksiat, dah tidurlah. Tapi kalau sekiranya dia bangun tidur diisi dengan solat duha, baca Al-Quran, apalagi solat wajib, itu bagus. Maka target puasa, mudah-mudahan kita, Allah sampaikan umur kita sehatul afiat. Targetlah berapa kali khatam. Masa kalah mahu Bapak Anissa umur 106 tahun, 5 hari 6 hari sekali khatam Quran. Berarti satu hari sekitar 5-6 juz. Umur 106. Kita seperempat umur beliau ya tak ada. Ya, setengah umur beliau ya tak ada kita. Maka ya targetlah kalau beliau bisa satu hari 5-6 juz. Minimal kita minimal ni bulan puasa ni minimal 2 juz lah. Minimal. Tak ada beb, tak bisa beb sejuz. Oh sejuz memang tak bisa. Ketukkan kepala tu. Ambil rehal tu. Mungkin kelewatan memang bulan puasa pun tak bisa kat masih 1 juz. Ya, target minimal 2 kali lah khatam bulan puasa tu. Habis subuh kaji 3 lembar atau setengah juz paling 15 minit. Habis duha 5 lembar 1 juz dah. 1 juz kan 5 lembar. Habis zuhur 2 lembar. Habis asar 3 lembar. Habis isyak 5 lembar. 2 juz. Tapi penyakit ini ya, sebelum awal Ramadan tu gaspol. Awal Ramadan gaspol. Itu masuk 10 terakhir hilang. Macam-macam model. Ada yang sibuk buat kuih, ada yang sibuk belanja, ada yang sibuk jahit baju, ada yang sibuk ngecat rumah tak berbaju. Macam-macam. Janganlah sayang. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, kata Nabi. Tidurnya ibadah. Banyak tidur makruh. Ya tidurlah, bangun, ngaji, solat, apa yang kerja niatkan ibadah. Tapi jangan lupa solat. Kemudian wa du'a'un mustajabun. Doanya orang yang berpuasa mustajab. Banyak-banyak berdoa. Beb, anda udah berdoa, beb, tak ada dikabul-kabulkan, jangan salah. Jangan salah. Kita kalau berdoa tidak dikabulkan, ada berapa kemungkinan? Satu, itu doa nanti Allah kabulkan pada waktu yang tepat. Kalau sekarang kasih bisa bahaya. Anak kita kecil umur 5 tahun minta belikan motor, biar kita punya duit miliaran, tak mungkin kita kasih. Kenapa? Kalau kita kasih bahaya. Allah lebih tahu. Kita minta, Allah belum kabulkan. Nanti ada waktunya. Atau yang kedua, Allah akan kabulkan dengan yang lebih baik untuk dia, yang lebih maslahah. Dia minta ini, Allah tak kasih, Allah kasih yang lain. Itu lebih baik untuk dia. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, itu doa Allah kabulkan di akhirat. Nanti di akhirat dia dapat kebaikan yang banyak. Dia bingung, ya Allah ini kebaikan dari mana? Ini doa-doa kamu yang dulu tak ada dikabulkan. Apa dia bilang? Kalau tahu begini ya Allah, doa-doa saya semuanya jangan kabulkan di dunia, kabulkan di akhirat aja. Yang keempat, itu doa kemungkinan menjadi sebab dia dijauhkan dari bencana. Sebenarnya dia di jalan tadi ini kena tambak kontainer, tapi karena dia berdoa tadi, itu doanya menjadi sebab dia selamat dari musibah. Makanya jangan malas berdoa, tetap berdoa. Dan doa itu sendiri adalah nikmat dari Allah SWT. Orang kalau masih mau berdoa, itu masih nikmat. Kalau orang sudah tak mau berdoa, berarti satu nikmat sudah dicabut oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat berdoa. Berdoa itu saja sendiri dan nikmat dari Allah SWT. Kemudian yang keempat, wa amaluhu mudha'afun. Amalan orang yang berpuasa dilipat gandakan. Amalan wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Amalan sunnah dinilai seperti wajib. Kemudian ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. Hukum-hukum puasa terbagi menjadi 4. Yang pertama, wajib. Kapan puasa itu wajib? 1, shaumul Ramadan, puasa Ramadan wajib. Yang kedua, shaumul qadha, puasa ganti Ramadan wajib. Yang ketiga, shaumul kafarah,
puasa bayar tebusan. Misalnya dia zihar itu kalau dalam bab nikah nanti ada disebutkan. Zihar itu kalau ada seorang suami bilang punggung istrinya seperti punggung ibunya, atau punggung istri seperti punggung salah satu mahramnya, itu namanya dia melakukan zihar. Maka dia bebaskan budak, atau dia puasa 2 bulan berturut-turut, itu wajib. Atau dia beri makan 60 orang miskin, itu nanti ada bab zihar, itu wajib. Kemudian apa lagi contohnya puasa wajib? Puasa an-nazar, puasa kalau dinazarkan. Misalnya ada seorang dari kaum muslimin bilang, dia bernazar kalau anak dia lulus sekolah, dia bernazar akan puasa Senin Kamis selama sebulan. Nah, wajib tuh kalau anak lulus sekolah. Kenapa dinazarkan? Kemudian as-shaumu fil haji wal umrah badalan an zabhi fil fidyah, puasa di dalam haji dan umrah kalau dia untuk mengganti nyembelih kambing. Dia kena denda waktu haji umrah, dia belum bayar, nah, itu wajib ganti puasanya. Kemudian as-shaumu fil istisqa idza amara al-hakim, puasa kalau mau minta hujan lama tak turun, kemarau, hakim pejabat penguasa ngasih pengumuman rakyat harus puasa, habis puasa kita solat istisqa, wajib tuh puasa. Sudah kita bahas kemarin bab salatul istisqa, sudah pernah dibahas dulu bahwasanya orang kalau sudah diperintahkan oleh hakim, oleh penguasa karena lama tak turun hujan, sebelum solat istisqa disuruh puasa, wajib puasa. Nah, itu contoh puasa yang wajib, ya. Puasa Ramadan, puasa ganti, puasa kafarah, puasa haji umrah sebagai pengganti fidyah, puasa nazar, puasa istisqa kalau disuruh hakim, kalau disuruh puasa. Yang kedua, hukum puasa sunnah, dan itu aslinya hukum puasa itu sunnah. Sunnah terbagi menjadi 3. Yang pertama, mayatakarraru bitakarruris sinin, sunnah setahun sekali. Apa contohnya? Kasaumi yaumi arafah, puasa arafah, wa tasu'a wa asyura, puasa tanggal 9, 10 bulan Muharram, tasu'a asyura, wal hadi asyar min Muharram, ya, 9, 10, 11 Muharram, wa sittin min Syawal, puasa 6 Syawal. Apa kata Nabi? Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun. Puasa Ramadan full, begitu tambah lagi 6 Syawal. Yang penting tanggal 1 jangan puasa, tak boleh. Dari mulai tanggal 2 boleh. Kalau orang-orang Tarim Hadramut secara umum tanggal 2 langsung tuh 2 Syawal langsung puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 hari langsung. Kalau kita susah, kue lapis masih banyak. Mana kita nak pergi? Rumah orang kue lapis, bakso, somai, open house mana-mana, ya kan? Macam mana tu kalau kita? Boleh, kata ulama boleh. Yang penting selamat di bulan Syawal. Diundur-undur boleh. Yang penting selamat di bulan Syawal, dan tidak urutan pun boleh. Selang-seling ambil Senin Kamis boleh. Jadi dapat 2. Niat puasa 6 Syawal dan niat puasa Senin Kamis. Niatnya gimana? Misalnya bertepatan dengan Senin. Nawaitu shauma sittin min Syawal wa shauma yaumil Itsnin, sunnah Allah Taala. Saya niat puasa 6 hari Syawal dan puasa Senin, sunnah Allah Taala. Kamis gitu, saya niat puasa sunnah 6 Syawal dan puasa Kamis. Dapat 2 berarti. Ya. Bertepatan juga dengan Ayyamil Bid, hari-hari terang, 13, 14, 15. Tambah lagi, saya niat puasa 6 Syawal, saya niat puasa Senin, saya niat puasa Ayyamil Bid, hari-hari terang, hari-hari putih. Dapat 3. Nah, kalau sunnah digabungkan banyak-banyak boleh. 6. Kemudian apa lagi? Wal ashhuril hurum, puasa di bulan-bulan mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang namanya al ashhurul hurum. Disunnahkan nih banyak-banyak puasa di bulan ini. Kemudian di 4 bulan itu al ashril awal min Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dzulhijjah. Itu sunnah puasa tu. 10 Dzulhijjah tak boleh lebaran haji. 6. Kemudian yang kedua, may takarrur bitakarruri syuhur, puasa sunnah sebulan sekali, per bulan. Tadi per tahun, sekarang per bulan. Ka ayyamil bid, seperti hari-hari putih tadi itu. 13, 14, 15 minggu syahr. Wal ayyamis sud, hari-hari gelap, hari ketika bulan kecil. Kapan itu? 28, 29, 30. Itu juga sunnah. Kemudian may takarruru bitakarruril asabi, yang berulang setiap pekan. Tadi setahun, sebulan, sekarang per pekan. Apa contohnya?
seperti kal itsnin wal khamis, seperti puasa Senin Kamis. Wa afdalu siyamin nafli, puasa sunnah yang paling afdal, puasa sunnah yang paling mulia adalah saumu yaumin wa iftaru yaumin wa huwa saumu sayyidina Daud alaihissalam. Puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Itu boleh, itu paling afdal. Kemudian yang ketiga, hukum puasa makruh, yaitu ifradu yaumil jumu'ah awis sabti awil ahad, puasa hari Jumat saja makruh, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja makruh, kecuali kalau bertepatan dengan hari Arafah misalnya gitu. Tapi kalau tidak bertepatan dengan hari-hari seperti itu, puasa Sabtu aja, Jumat aja, Ahad aja makruh. Tuh, wa shaumud dahri liman yakhafud darar aw fawat haqqin mandub, atau makruh orang yang puasa setahun penuh tak pernah tak puasa, tiap hari puasa. Itu makruh hukumnya kalau dia takut membahayakan dirinya. Itu makruh hukumnya. Kalau dengan catatan kalau membahayakan diri atau dapat menghilangkan hak yang sunnah, makruh. Tapi kalau dapat menghilangkan hak yang wajib, tak boleh dia puasa. Dia puasa tiap hari. Ayam ujung-ujung tak kerja, anak isteri tak makan, dosa dia. Kenapa? Ini puasa sunnah, nafkahi anak isteri wajib. Maka dosa, bukan makruh lagi, dosa. Kenapa? Ini hak wajib. Tapi kalau dia meninggalkan hak yang sunnah, makruh. Kalau meninggalkan hak yang wajib, dosa dia puasa tiap hari. Kemudian hukum puasa yang keempat, haram. Haram terbagi menjadi dua. Yang pertama, haram as-sihah, haram tapi sah. Haram tapi sah. Dia puasa, dosa dia, tapi sah puasanya. Apa gunanya? Puasa sah tapi dosa tak dapat pahala. Siapa? Shaumuz zaujah biduni idzni zaujiha, puasanya seorang istri tanpa izin suami, atau puasanya budak tanpa izin tuan. Ya, kalau sekarang istrilah, puasa istri tanpa izin suami, dosa. Kemudian haram ma'adamis sihah. Yang kedua, haram dan tak sah. Udah haram tak sah lagi. Apa itu? Yang pertama, saumu yaumi idul fitri, saum puasa hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal, udah dosa, tak dapat pahala lagi dan tidak sah. Yang kedua, saumu yaumi Idul Adha, puasa hari Idul Adha 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, saumu ayyamit tasyrik, puasa hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang keempat, saumun nisfil akhir min Sya'ban, puasa 6 puasa seperti setengah terakhir dari bulan Sya'ban, artinya 16 Sya'ban ke atas. Kemudian saumu yaumi syak, puasa hari yang diragukan. Kapan itu? Tanggal 30 Sya'ban kalau orang ragu. Ini besok ni 30 Sya'ban atau sudah masuk awal Ramadan. Kalau ada keraguan, haram puasanya itu. Ya. Ini yang mau kita bahas sekarang ni, yang nomor 4, nomor 5. Puasa 16 Sya'ban ke atas, 16 Sya'ban ke atas, atau puasa di hari syak, hari ragu. Hari ragu itu 30 Sya'ban, kalau ada yang mengatakan itu akhir Sya'ban atau awal Ramadan. Maka dua hal ini, puasa 16 Sya'ban ke atas atau puasa 30 Sya'ban yang diragukan ini, tidak boleh puasa, kecuali boleh puasa kapan? Idza kana shaumu wajiban, kecuali kalau puasanya wajib. Apa contohnya puasa wajib? Seperti dia mengqadha, dia kemarin pernah meninggalkan Ramadan, dia mau ganti puasa Ramadan, atau mau bayar kafarah, tebusan, atau nazar, mau bayar nazar. Biasanya yang umumnya banyak itu qadha lah, ganti Ramadan. Boleh tak puasa 16 Sya'ban ke atas? Boleh. Kenapa? Mengganti puasa wajib atau nazar atau kafarah. Yang kedua, idza kana lahu sunnah mu'tadah, kalau dia punya kebiasaan sunnah. Dia punya kebiasaan sunnah. Dia punya kebiasaan sunnah puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Bertepatan 16 Sya'ban ke atas, kan ada Senin Kamis ya. Boleh tak puasa? Boleh. Atau dia biasa puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Tahu-tahu yang namanya 16 Sya'ban ke atas kan ada kena waktunya. Boleh tak puasa? Boleh. Kenapa? Dia punya kebiasaan puasa sunnah. Itu yang kedua. Itu di pengecualian tuh. Yang ketiga, idza wasalan nisfatsani bima qablahu, jika dia menyambung 16 Sya'ban itu,
16 Syakban itu dia sambung dengan sebelumnya. Artinya dia puasa dari tanggal 15-nya. 15 dia puasa. 15 Syakban dia puasa. Lanjut 16, 17. Terus lanjut. Jangan putus. Kalau putus ya sekali, misalnya dia putus 19 dia putus tak puasa. 20 dah tak boleh puasa dah. Jadi 3 boleh. 16 Syakban ke atas atau hari Syak tanggal 30 Syakban yang orang ragu itu Ramadan atau 30 Syakban, maka di tanggal itu 16 Syakban ke atas dan hari Syak itu boleh puasa. Satu, kalau puasanya wajib seperti puasa ganti, qadha, nazar atau kafarah, atau punya kebiasaan sunnah Senin Kamis atau puasa Nabi Daud sehari puasa serindak, atau yang ketiga dia menyambungnya dari 15 Syakban. Nah, itulah hukum-hukum puasa yang 4: wajib, sunnah, makruh, haram. Wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu. Ini bab puasa part 1. Nanti lanjut lagi part